Tapi kabarku baik. Baik ya, alhamdulillah ya Mbah. Tapi kemarin kan aku juga sempat riset-riset Mbah ya. Maksudnya nonton semua interviewnya Mbah Tejo lah, sempat lihat gitu ya. Dan memang kita semua tahu lah kalau Mbah Tejo itu tidak lulus di ITB, matematika sama teknik sipil ya Mbah ya. Dan akhirnya fokus di kesenian. Nah, aku merasa kalau dibilang ada kesamaan, kayak ada kesamaan di perihal itu Mbak. Mungkin otaknya enggak gitu. Tapi kalau misalkan kesamaan antara, aku kan juga teknik Mbak ya kuliahnya di Teknik Informatika Ubaya, Universitas Surabaya. Habis itu 1 semester nggak kuat karena ngerasa teknik Kamu menghina aku keterlaluan. Ubaya masih jelaskan. Ya aku orang Jawa Timur, bukan orang Jawa Timur aja tahu Ubaya itu Universitas Surabaya, nggak usah dijelaskan dah. Iya benar Mbak. Gitu. Tapi memang di Ubaya itu apa ya? Aku ngerasa nggak cocok aja Mbak sama teknik gitu. Kayaknya tuh terlalu pintar, aku tuh otakku nggak nyampe lah gitu. Kayaknya nih pintar banget anak-anak teknik informatika ini. Akhirnya aku keluar dari Ubaya, pindah IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Tahun Jadi, berapa itu? Itu 2008. 2008 itu hampir semua orang tua masih nggak setuju anaknya kuliah di IKJ. Iya benar, makanya. Kecuali jurusan film. Jurusan apa kamu? Teater. Oh apalagi teater. Teater itu jurusan yang nggak bisa dijual. Itu pasti nggak pamit orang tuanya itu. Jelas Mbak, aku tuh sampai semester 6 baru orang tua tuh tahu ternyata aku nggak kuliah di Surabaya lagi. Jadi kayak aku tetap dibiayain kuliahnya, cuma aku diam-diam sudah daftar di seni pertunjukan, teater. Uang kuliahnya tetap masuk tapi untuk bayar IKJ. Semester 6 baru ketahuan ternyata kok masuk teater. Kan teknik informatik ini jomplangnya tuh buset jauh banget Mbah gitu. Wah udah itu benar-benar yang dimaki orang tua apa segala macam. Cuma begitu aku ikut stand up comedy dan sukses, baru ternyata di situ orang tua pas aku pulang ke Samarinda, kan aku orang Kalimantan Timur Mbah, Samarinda. Pas aku pulang ke Samarinda baru kayak, wah ini anak mama ada yang mau foto teman mama nih sama kamu. Di situ hancurlah sudah dinding kedurhakaan gitu loh kayak di situ. Dimaklumi akhirnya ternyata bisa sukses dengan jalan sendiri gitu. Nah Mbak kan termasuk kayak gitu juga Mbak. Dan Mbak tuh ngerjain banyak hal kan, budayawan, main musik, teater juga kan Mbak. Tapi kalau kita ngasih ininya ke teman-teman bertahan di industri, panggilannya apa sih? Nggak ada Mbak, netizen aja. Persamaannya dia di Ubaya di informatika pindah bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak suka. Ya. Itu garisnya sama dengan aku bukannya tidak lulus di ITB, tapi tidak meluluskan diri. Karena misalkan di matematika nilaiku bagus-bagus. Waktu aku 2 jurusan, di teknik sipil lumayan. Ya. Cuman kayaknya nggak cocok deh di sini. Terus nggak pernah masuk, nggak pernah gitu-gitu loh. Jadi kalau sekarang ada yang mau berkesimpulan bahwa dikuliahkan ke hukum gitu ya, terus nggak mampu gitu ya, di bidang hukumnya tuh nggak mampu kuliahnya, terus udahlah Kemal juga nggak, kuliahnya juga pindah, hati-hati. Itu karena nggak mampu, bukan karena nggak suka. Gitu loh, mungkin gitu. Karena nggak suka, dia nyari yang dia suka. Pertunjukan teater di IKJ. Karena passionnya nggak di situ, karena passion, bukan karena nggak mampu, bukan karena DO, bukan karena apa. Karena passionnya nggak di situ Mbak ya. Iya. Tapi kalau Mbak sendiri keluar dari ITB, masuk ke dunia kesenian, jurnalistik juga, kebahagiaan apa sih Mbak yang didapat ketika sudah tidak memilih untuk tidak jalur ini deh, saya memilih jalur ini? Kebahagiaan apa yang Mbak dapat pada saat itu Mbak? Ketika memilih. Aku selalu bilang bahwa definisi terbaik buat aku tentang takdir adalah setiap jalan untuk menghindari takdir adalah jalan menuju takdir. Oke. Itu aja. Jadi bapakku seniman, Dalang. Aku nggak ingin jadi seniman. Aku lihat buku-buku di SMA di Situbondo waktu itu, kan nggak usah aku jelaskan Situbondo di Jawa Timur kan. Oh kena riffing nih, kena roasting ya. Sananya Probolinggo gitu loh. Iya benar. Probolinggo itu yang dapat nama gitu. Soal mangga itu mangga dari Situbondo itu. Probolinggo yang jual. Nama mangga Probolinggo itu supaya kalian tahu. Makanya jadi trader itu lebih enak daripada ini pemasoknya apa? Itu mangganya Situbondo itu. Oke. Sampai mana tadi?
Sampai mana? Sampai mana tadi ya? Soal kebahagiaan apa yang didapat Mbah ketika Nah iya, aku waktu SMA baca-baca buku Bung Karno. Buku Bung Karno di bawah bendera revolusi, terus pembelaan-pembelaan atau pledoinya Soekarno di pengadilan di Bandung itu. Nah terus aku ternyata Soekarno kuliah di Hoger Teknik House School yang sekarang ITB gitu loh gitu. Pengen ke situ, kan menghindari takdir. Di Bandung ternyata pergaulanku sama seniman. Gimana coba? Sama anak-anak ISI, sama anak-anak Unpad. Unpadnya juga yang grup, pokoknya Unpad yang ekstrakurikulernya itu film, tentang film gitu loh. Terus anak IKIP, waktu itu IKIP belum jadi UPI, sekarang kan UPI. Ya. Dari universitas padahal IKIP katanya. UPI kan gitu. Bukan katanya bukan Universitas Pendidikan Indonesia tapi jadi Universitas padahal IKIP. IKIP. Nah, Jalan Setiabudi ke Lembang. Iya, benar, Nah, UPI. itu teman-teman seniman. Akibatnya itu aku jatuh cinta pada kesenian yang sebetulnya darahku di kesenian. Tapi itu kan takdir berarti Mbah. Makanya. Ketemu orang kesenian itu. Iya, gimana coba kuliah di Jalan Ganesha, Bandung. Nanti kamu bisa cerita soal kamu. ISI itu ada di Bandung Selatan. Ya. Jauh. Terus IKIP itu Bandung ke arah atas. Ya. Unpad lebih ke sana gitu loh. Bukan, tapi ketemunya sama mereka. Pas lagi nonton apa gitu ketemu kenal. Akibatnya Tapi kan Mbah berarti kalau masuk teknik sipil dan matematika itu Mbah ya. Waktu SMA berarti IPA dong ya? Kan biasa gitu ada IPA, IPS gitu. SMA IPA. berarti IPA Kami dong. anak IPA. Anak IPA itu kayak Maroko sekarang lah gitu loh kalau di bola ini. Wah, iya orang rokok sekarang ya. Enggak ngetop tapi disegani gitu. Aduh, di respect ya. Enggak ngetop tapi di respect bener. Dan berarti kalau IPA kan berarti belajarnya ya biologi, fisika, kimia dan lain-lain segala macam kan? Oh aku lumayan Kemal. Tapi komika pasti juga lumayan. Enggak mungkin komika itu IQ-nya rendah. Enggak mungkin gitu loh. Serendah-rendahnya IQ-nya Soleh Solihun itu pasti tinggi gitu. Kan Soleh itu goblokin gitu kalau baca. Tapi dia cerdas. Pasti tinggi juga. Jadi aku setiap kali ujian itu ya, aku ingat ibuku pasti masak banyak. Karena teman-teman pasti tidur di rumah. Belajar matematik, belajar kimia ke aku di rumahku itu ada papan tulis di kamarku itu. Gitu. Pasti belajarnya ke aku anak-anak itu.